Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian selalu berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Jangan lupa sebelum pembelajaran daring hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kalian semua mendapatkan ilmu yang barokah di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Jangan lupa masih tetap semangat ya dalam menerima materi bahasa Indonesia pada hari ini. Baiklah anak-anak, masih berada dalam bab 3 yaitu teks cerpen. Untuk materi kita hari ini, tujuan pembelajarannya bisa kamu lihat. Yang pertama, tujuannya adalah memahami unsur-unsur cerita pendek. Yang kedua, membuat simpulan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, unsur-unsur cerita pendek terbagi menjadi dua. Apa saja? Yang pertama, unsur intrinsik. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur pembangun karya sastra yang berasal dari dalam karya sastra itu sendiri. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar karya sastra yang mempengaruhi lahirnya karya, tapi tidak menjadi bagian dalam karya sastra tersebut. Saya akan mengulangi lagi apa saja yang termasuk dalam unsur-unsur intrinsik. Unsur intrinsik terbagi menjadi 6. Yang pertama, tema. Apa itu tema? Tema adalah ide pokok cerita. Yang kedua adalah alur. Alur terbagi menjadi 3. Alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Unsur yang ketiga dari unsur intrinsik adalah penokohan. Penokohan ini terbagi menjadi 2 yang biasanya kalian dengar, protagonis dan antagonis. Yang keempat adalah latar. Latar ini terbagi menjadi latar tempat, waktu, dan suasana. Yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang yang biasanya digunakan oleh pengarang adalah sudut pandang orang pertama dan orang kedua. Selanjutnya yang terakhir unsur intrinsik adalah amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Unsur selanjutnya adalah unsur ekstrinsik. Yang pertama, latar belakang penciptaan karya sastra itu sendiri. Unsur ekstrinsik yang kedua adalah latar belakang pengarang. Dan unsur ekstrinsik yang ketiga adalah situasi atau keadaan masyarakat. Baiklah, kita lanjut ke materi yang kedua adalah cara menyimpulkan unsur-unsur pembangun teks cerpen. Bagaimana cara menyimpulkan unsur-unsur teks cerpen? Yang pertama, kalian harus membaca terlebih dahulu teks cerpen tersebut. Yang kedua, tentukan unsur intrinsiknya dan ekstrinsiknya. Yang ketiga, pahami isi setiap unsur yang telah ditentukan. Yang keempat, cocokkan unsur-unsur tersebut dengan isi cerpen. Di sini saya akan berikan sebuah contoh bagaimana cara menyimpulkan teks cerpen. Untuk teks cerpennya sendiri bisa kamu lihat di buku paket halaman 61 sampai 62. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana menyimpulkan latar tempat dan latar waktu. Dalam teks cerpen yang berjudul Pohon Keramat, di situ tertulis latar tempatnya. Latar tempatnya itu ada di mana anak-anak? Di sebuah bukit atau di sebuah gunung besar. Kutipan cerpennya
Saya bacakan di sini. Bagi sawah-sawah di kampung saya, air tidak mesti diperebutkan. Gunung Beser memberikan air yang melimpah. Nama Gunung Beser sendiri berarti mengeluarkan air terus-menerus. Mata air yang berada di kaki gunung mengalirkan sungai yang lumayan besar. Nah, itu tadi adalah kutipan dari latar tempat. Selanjutnya saya contohkan di sini adalah latar waktu. Latar waktunya di sini ada 3. Yang pertama, saat pendudukan Belanda. Kutipannya ada pada paragraf ketiga kalimat pertama. Untuk latar waktu yang selanjutnya adalah tiap malam. Kutipannya di dalam cerpen ada pada paragraf kelima kalimat kedua. Yang terakhir, latar waktu adalah latar sejak umur 5 tahun. Berada dalam paragraf ke-6 kalimat kedua. Nah, itu tadi anak-anak contoh menyimpulkan teks cerpen. Semoga kalian paham dengan penjelasan singkat saya. Untuk itu, tugas kalian hari ini adalah yang pertama, membaca teks cerpen halaman 53. Selanjutnya, kalian bisa mengerjakan buku paket halaman 61 sampai 62. Semoga bermanfaat. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.